bangkitan data yang real system sama yang hasil simulasi kita kan. Dari 5 replikasi itu kan, kemudian di rata-rata terus difference-nya gitu kan? Iya, Bu. Nek menurut aku bukan di difference-nya, tapi bisa juga di power value-nya, Riz. Kemarin kan Iya, kita Bu. power Kemarin Mas Aldo juga nyaranin, mungkin kalau emang nggak ini banget, dicoba aja power value-nya 0,85 gitu. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, yang penting kita masih on the track sesuai dengan apa namanya, seharusnya itu seperti apa gitu ya. Maksudnya dari sisi teori simulasinya seperti apa kan seperti itu. Jadi untuk di ininya di apa namanya, ya itu tadi coba power value-nya diturunin. Tapi coba nanti Rizky cari di mana namanya internet untuk power value 0,85 itu masih accepted apa enggak kayak gitu. Gitu ya, Riz. Iya, Bu. Jadi ya ini juga belajar untuk riset ya bahwa apapun yang terjadi sama apa namanya riset kita gitu ya, itu baiknya itu harus ada justifikasi why we have to choose power value 0,85. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semuanya itu harus ada risetnya, semua itu harus ada referensinya. Ada yang ngomong bahwa 0,85 nggak cukup. Enggak dong. Ini loh ada referensi si X ngomong bahwa 0,85 itu cukup kayak gitu. So, kamu lebih pede untuk nanti defense kayak gitu atau mempertahankan opinimu kayak gitu. Gitu ya, Riz. Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya memang itu tidak terlalu memberatkan ya kalau bisa di 0,9 ya nggak masalah gitu ya, Riz. Tapi kalau misalnya memang itu agak sedikit memberatkan ya wes 0,85 kayak gitu. Tapi ini hanya kasus untuk di Rizky aja ya. Harapannya yang lainnya masih on the track lah, masih masih bisa karena sebenarnya ngebangkitin datanya itu kan sebenarnya mudah ya. Kita cuma minta dari Minitab untuk bisa membangkitkan data sebanyak 310 misalnya, tapi memang itu repeated works gitu ya, atau pekerjaan yang berulang-ulang seperti itu. Gitu ya guys, itu ya Riz. Iya, Bu. Oke, kemudian ada kendala apa lagi nak? Aman? Kalau kalau dari saya kayaknya itu aja sih, Oke, Bu. siap. Kemudian Robi, kemudian Susilo dan Sapi. Saila. Ayo, yuk. So far aman sih, Bu. Aman nih piye? Definisi amanmu piye, Rob? Kowe iki amanmu karo amanku beda lho, Rob. Aman semuanya. Dari kemarin juga kan udah sempat asesian juga sama Mas Raka, sama Mbak Gila. Udah dikasih tahu juga kurangnya di mana, terus dikasih tahu juga cara-caranya. Jadi aman. Oke, aman ya. Kita tuh mau kumpul untuk defense kalian itu kapan ya? Presentasi kemarin itu. Tanggal 1, Bu. Tanggal 1 tuh hari apa? Hari Rabu. Rabu ya. Oh, oke, siap. Oke, Rabu jam berapa ya? Kemarin udah bahas jam belum? Belum, Bu, jam. Oke. Kalau misalnya mumpung kumpul semua ya, kita langsung set tanggal aja di tanggal berapa kemarin? 1 Maret ya berarti ya? April, Bu. 1 April, ya Allah. 1 April, oke. Kita mau di tanggal berapa? Mau di jam berapa? Bentar, Bu Hayati cek apa ngajar dulu sebentar. Oke. Hari tanggal 1 itu hari Rabu. Oke, Rabu tuh Bu Hayati ngajar Simkom 45 sorry. Siang aku kosong. Gimana? Jam 1 gitu? Kalau jam 1 aman sih, Bu. Aman ya? Ya, saya aman. Yang lain?
Yang dua-dua kayaknya udah nggak banyak kerjaan kan ya? Maksudnya udah nggak ada banyak kelas kan ya? Oke, aman Bu, ya? nggak ada. Nggak ada ya, aman ya? Cuman Ibu Ayu izin mungkin agak telat karena ada ngebantu Sita dulu. Ibu Sita ngopo? Ada itu Bu, yang pendadaran. Oh, heeh, heeh, heeh. Oke, oke. Sita diundur kok. Oh diundur Bu, oke Mm-mm. Bu kalau gitu. Mm-mm. Kalau gitu bisa Bu Ayu Bu. Oke, Susi gimana? Ibu izin. Ini hari Rabu mah saya sama Sai masih ada kelas Ibu. Kelas jam 1. berapa? Dimulai dari jam 1:30 sampai jam 2:10. Ya wes, berarti kowe Susi sama Saila apa urutan ke 3, 4 berarti gitu aja ya? Nggih, Bu. Dan kayaknya kalau masih di pertemuan awal itu kayaknya apa tuh namanya? Pertemuan awal biasanya nggak terlalu yang full sampai jam 2 kan biasanya ya? Semoga aja Siapa Ibu. tuh? Ya, dosanya siapa? Manajemen rantai pasok Ibu. Siapa Bu Ana? Nggih, Bu. Nggih. Nggih. Ya wes. Oke, nggak apa-apa ya nanti sambil jalan aja gitu ya. Oke, kemudian Rizky Effendi gimana nak? Rabu jam 1 bisa sih Bu. Bisa ya, oke. Udah saya set ini di Rabu jam 1 refresh materi Simkom. Nanti tolong siapa? Anak dua-dua tolong kasih tahu ke Bangkit sama Aldo ya. Kayaknya ini mereka belum join. Siap Bu. Oke, thank you. Oke, kemudian dari Robi nggak ada masalah. Kemudian dari Susi gimana Susi? Apakah kamu ada problem atau gimana nak dalam pengerjaannya? Sejauh ini alhamdulillah Ibu, tapi yang sampel size-nya sama kayak Rizky. Kemarin dapat di 227. 270. 27. 27 Tapi replikasi. masih nggih, iya. Jadi tadi masih dicoba 5 dulu gitu Ibu. Oke, siap. Kemudian untuk Saila gimana nak? Kalau saya alhamdulillah aman sih Bu. Kemarin juga udah dikasih tahu sama Mbak Alfa. Untuk sampel size-nya dapat 13. Jadi ini tinggal lanjut verifikasi validasi sama eksperimen desainnya. Oh 13 ya? Kok dikit-dikit? Bener kan? Awalnya emang ratusan Bu, cuman dicoba ulang lagi, masukin generate data lagi, berulang-ulang dapat 13. Gimana kok bisa dapat kecil tuh gimana caranya? Coba Bu Hayati dikasih tahu nak. Nggak ada caranya sih Bu, itu kan apa ya, generate data, kalau ngakalinnya itu nyari yang rata-ratanya itu lebih dikit dari rata-rata data realnya. Jadi nanti selisihnya itu jauh, lumayan jauh. Oh, itu ya 5 replikasinya itu akhirnya kamu nyoba beberapa kali replikasi kemudian ambil yang rata-ratanya paling kecil gitu ya? Iya betul Bu, cari paling kecil. Oke, Rizky mungkin kamu bisa juga cara ninja seperti itu, Riz. Nah, iya Bu, itu tadi yang saya maksud yang soal difference. Iya sih, oke deh, siap. Tapi cara generate-nya kayak gini kan kalian, misalnya tuh 30 data, kalian ngambil masuk ke distribusi tertentu, kemudian apa tuh namanya, distribusi tertentu, kemudian apa tuh namanya, parameter A, B, C, D, E, misalnya kayak gitu kan ada min rata-rata atau AB-nya kayak gitulah ya. Itu terus habis itu dibangkitkan sebanyak 30 data. Gitu terus kan? Bukan kamu ambil 60 data, bukan kamu langsung ambil 210 data gitu nggak kayak gitu kan, Nak? Enggak Bu, satu-satu tetap Enggak Bu. Bu, berulang-ulang. Oh ya, sip. Karena itu tadi yang kemarin kita belajar yang terkait dengan random data itu bisa berulang.
Kayak gitu ya anak-anak. Bu Hayati takutnya seperti itu, sehingga benar kalau kalian ngelakuinnya per 30 seperti itu. Gitu ya? Karena apa, takutnya itu nanti, randomnya itu akan berulang seperti itu. Paham ya konsepnya maksudnya Bu Hayati? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, siap. Oke, kemudian Saila sudah oke dan lain sebagainya. Berarti aman ya untuk anak 23 ya. Kemudian anak 22 ini, Bu Hayati mau nanya, kemarin yang dapat tugas untuk, arena siapa ya? Salsabila, Hamdan, sama Yoga, Bu. Ah, yoga ya. Ayo gimana dari anak-anak ini semua? Trio kuek-kuek. Itu Bu, kemarin tuh udah buat kasusnya itu pakai roti yang ada di kelompok saya dulu Ibu. Aku, Ayu Intan, Raka sama Aufa. Yang buat tubes. Nah, itu Terus? udah jadi, tapi itu outputnya itu agak beda begitu Ibu. Nah, ini mau ditanyakan sama Ibu. Boleh, boleh. Sekarang share screen aja. Iya, Hamdan atau Agoy? Tolong share screen. Bentar, Bu, izin share screen-nya, Bu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Mungkin langsung di play aja ya, Bu. Nah, ini, Bu. Kemarin tuh bedanya di sini, di entity number in adonan itu 404 dan tetapi number out-nya tuh 400. Ini kalau misalnya setelah dilihat-lihat ada 4 entitas yang masuk ke proses mixing di hari kedua. Sebenarnya ini masih bisa diakalin, Bu. Cuman nggak tahu itu cara benar atau gimana. Nah, kemarin tuh kami tuh nyoba. Sebentar, tak close dulu. Apa namanya ini deterministik atau sudah stokastik ini? Ini udah stokastik, Bu. Kan Bu Hayati minta deterministik dulu. Kurang lebih sama, Bu. Yang deterministik sama yang stokastiknya, Bu. Outputnya tuh seperti itu, Bu. Oke. Akhirnya gimana tadi? Coba dilanjutin, Hamdan. Kemarin tuh kami sempat nyoba-nyoba, Bu. Yang pertama di bagian create-nya ini tipenya jadi konstan. Lalu ininya enggak value-nya satu hari dalam angka 1 hari. Dan di sini pakai entitasnya per arifalnya tuh berapa, Bil? 4 ya. Dan max arifalnya 1. Ini cara yang pertama, Bu. Cara yang kedua biar biar hari kedua bisa. Ini kan hanya untuk satu replikasi ya, Bu. Nggak bisa replikasi 2, 3, 4, 5. Nah, biar replikasinya bisa banyak, ini bisa juga ditambahin jadi 200 misal. Ini kan bisa bebas, ini maksimalnya 2000 misal. Nah, cara keduanya adalah misal kita mau pengen replikasi adalah press correction-nya ini diganti jadi 0.1, Bu. Cara keduanya. Cuman kurang tahu cara benarnya gimana gitu, Bu. Kami masih bingung di bagian situ sih. Oke. Konsepnya bukan di situ nek menurut Bu Hayati, karena apa? Hal-hal seperti ini itu adalah basisnya adalah basis dari data real-nya seperti apa. Kan di sini kamu entitas per arrival-nya itu kan berdistribusi normal.
ya kan, dan kemudian akhirnya kamu coba itu berdistribusinya jadinya nggak pakai distribusi, kamu set itu menjadi 1. Maksimal arrival-nya berapa, itu juga, it depends, dari real system-nya seperti apa. Nah, makanya kemarin kan Bu Hayati minta di dalam satu arena itu, kamu buat jangan pakai, distribusi dulu semuanya. Kan kemarin Bu Hayati lihat toh, sebentar Bu Hayati liatin di sini. Oke, saya share screen ya. Terlihat nggak share screen-nya Bu Hayati? Oke, aman ya. Sehingga maksudnya Bu Hayati itu membuat SK itu seperti apa? Jadi kalian itu buat SK simulasi antrian, di kelas yang basisnya adalah bakery. Kita belajarnya itu pelan-pelan jadi kalian itu mempunyai 2 file yang di mana yang satu file itu nggak pakai distribusi, jadi dia itu semuanya deterministik. Kamu coba set kalau misalnya maksimum arrival-nya itu 1. Kemudian tapi nanti dibuatkan, ceritanya kayak gitu loh. Bukan ceritanya, dibuat, cerita studi kasusnya bahwa ini maksimal arrival-nya 1, kemudian maksimal arrival-nya berapa, sampai sedetail, apa aja yang data di dalam pembuatan, simulasi itu. Kemudian setelah itu, baru yang keduanya, mungkin deterministik ini akan menjadi beberapa kali ya, karena mungkin yang pertama adalah building the model, ya kan. Building the model ini juga nggak bisa 1 kali pertemuan mungkin. Kamu mungkin bisa jadi pakai 2 kali pertemuan, apalagi kamu akan mengajarin yang namanya batching di situ. Nge-batching dari, adonan yang banyak kemudian di-batch jadi 1 kayak gitu, kemudian nanti pecahkan lagi ya kan, dari adonan itu nanti dipecahkan lagi menjadi adonan-adonan kecil. Nah, itu kan juga, logika berpikirnya biar mereka dapat dulu, kan seperti itu. Baru setelah melakukan deterministik ini, baru kamu nanti mengajarin yang masalah probabilistik. Berarti apa? Cerita studi kasusnya juga pasti akan berbeda. Tadi kan studi kasus pertama yang di mana dia itu deterministik, queuing proses, misalnya seperti itu di bakery. Tapi ya kalau yang ini itu adalah apa? Probabilistik kayak gitu loh. Probabilistik, proses gitu ya di bakery kayak gitu. Di mana di probabilistik ini udah kalian ngajarin. So this is why kita perlu ada yang namanya replikasi. Kayak gitu. Kenapa kok replikasi penting? Karena kan ada uncertainty di dalamnya sehingga supaya di dalam modelnya jadi robust. Seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya si Hamdan, kalian akan sangat kesulitan ketika kalian tidak bisa mendeterminasi deterministiknya dulu. Sehingga apa? Ketika tadi ada kesalahan seperti itu, 400 kemudian yang keluar itu adalah 404 misalnya seperti itu membuat itunya jadi susah. Mau gini loh, mendeteksi ini itu nyangkut di mana sih atau kelebihan 4 di mana sih itu akan susah gitu, Nak. Nah, saran saya itu dibuat deterministik dulu. Baru deterministik udah, itu baru di probabilistik. Kayak gitu. Jadi ada 2 file berbeda, deterministik dan juga probabilistik. Kayak gitu dan bisa dipahami nggak? Dan begitu juga dengan jawabannya, yaitu tadi sih ya yang Bu Hayati bilang, ya kan? Ada studi kasusnya, ya kan? Deterministik suruh ngapain, kemudian nanti jawabannya seperti apa. Supaya apa? Nanti siapapun yang mengajar sudah ada standar ini loh yang untuk latihan atau buat studi kasus yang ada di kelas seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Dipahami Bu. Cuman itu Bu, Hamdan mau tanya lagi Bu. Kemarin tuh kita udah nyoba deterministik ya Bil. Kita tuh udah nyoba deterministik Bu. Tetapi hasil yang keluarnya tuh tetap sama Bu, 404 gitu Bu. Dan output dari sistemnya itu 400. Yang di N-nya itu 400 tapi karena di hari kedua masuk hari kedua dan dia langsung tiba-tiba mulai 4 itu langsung masuk gitu loh Bu. Kamu buatnya 1 hari dulu, Nak. Jadi Iya, Bu. setnya 1 hari, jangan hari kedua.
Iya Bu, itu di otomatis kami 1 hari Bu, nggak hari kedua, tetapi dia otomatis di jam 00.00-nya itu dia langsung masuk itu Bu. Nah itu berarti kan kedatangannya nggak boleh ada 4 itu dulu kan, berarti kan memang starting-nya dari 0 kan? Untuk di hari kedua itu kan berarti 0 kan? Starting-nya gitu loh, Nak. Iya Bu. Coba diulek-ulek lagi ya Dan ya. Baik Bu. Kemudian ada lagi mungkin dari yang lain? Bila atau Yoga mungkin? Ibu kalau ini dilihat dulu contoh soalnya bisa tidak Bu? Biar Boleh. nanti sekalian direvisi. Boleh, gimana? Boleh ya. Hamdan. Ini udah muncul belum? Bisa gerak nggak sih? Bisa. Oke. Penomoran tabelnya ya mungkin nanti diperbaiki. Baik Bu. Terus? Oh itu gitu, oke. Syok ke atas lagi. Oke, kalian belum detail nih Nak. Apa namanya? Tadi kayak arrival-nya berapa? Kayak gitu-gitunya tuh loh Nak. Kebayang nggak maksudnya Bu Hayati? Kebayang Bu. Jadi arrival-nya berapa di setiap itu, kemudian kebutuhan apa namanya adonannya berapa, kan nggak ada informasi nih di sini, ya kan? Misalnya tadi kayak coklat harus masuk berapa, blueberry harus masuk berapa, kemudian itu dari sisi ininya, ya kan, varian rasanya. Tapi kan juga harus dianuin yang ininya berapa sih butter, tepung yang diolah itu kan belum datang nih di sini, ya kan? Belum masuk kan? Atau saya yang terlewat? Itu yang bahan-bahan itu diapain berarti Bu? Dijelaskan bagaimana? Jadi kan dari 192 roti kan dia mau ada outputnya sebanyak 192 roti gitu toh Bill. Nah, Iya. di 192 roti itu dia perlu berapa butternya, tepungnya gitu kan harus dimasukkan ke dalam sistem juga toh. Iya nggak? Oh, iya Bu. Toh, lah itu kan lah kamu langsung mbok mixing lah apa sing arep mbok mixin nek bahan bakune urung ono. Kan kayak gitu toh, Bil. Iya Bu. Kayak gitu. Kemudian apa namanya, flow-nya gitu kan. Apakah flow-nya itu bisa ada yang berbarengan apa enggak, kayak gitu-gitu loh, Nak. Apakah 192 roti itu langsung bareng jadi satu atau kayak gimana, kayak gitu loh. Terus material handling dari mixing ke menimbang itu berapa detik, itu kan ada toh harusnya. Ya nggak, Bil? Kemudian menggunakan apa gitu kan harus ada toh, Bil? Iya Ibu.
Jadi lebih detail. Jadi beneran apa yang kamu modelkan di dalam tadi, model simulasi itu dituliskan di Word ini. Sehingga apa? Anak-anak itu nanti pada saat ngebangun model simulasi itu kebayang gitu loh bahwa apa tuh namanya? Ini tuh akan ngemodelinya seperti ini. Kalau mau material handling pakainya entitasnya yang mana gitu loh, Bill. Kebayang ya maksudnya Bu Hayati? Iya, kebayang Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti mungkin pas udah ngerjain terus bingung mungkin nanti tanya lagi Ibu. Nggak apa-apa, japri ke Bu Hayati aja nggak apa-apa, Bill. Insya Allah Bu Hayati akan respon kok. Iya Ibu, baik. Oke. Oke, siap. Jadi gitu ya, nanti direvisi dulu, begitu juga nanti kayak di probabilistik, ya kan? Jadi ada certain value yang akhirnya 192 roti ini nggak cuma 192 roti kan, kayak gitu kan? Ya nggak? Kemarin kan di demand dan waktu proses bukan? Iya, di demand sama waktu prosesnya yang diubah-ubah. Berarti kan nanti kalau demand itu berubah-ubah misalnya seperti itu kan berarti apa namanya? Coba ke bawah lagi, Nak. Nah, wis kayak gitu kan nanti kan juga akan mempengaruhi dia akan berdistribusi apa kan kayak gitu toh. Tapi ini akan bingungin loh ya, aku barusan kepikiran. Ini kalau demand-nya berubah-ubah seperti ini nanti berarti bahan bakunya kan juga akan berubah-ubah gitu toh, Nak. Iya, berubah-ubah Ibu. Nah itu juga nanti kamu adjusted atau kalau mau simple bisa juga apa yang intinya kan kita mau ngajarin distribusinya aja kan intinya kan seperti itu. Kamu mungkin demand-nya nggak usah nggak apa-apa tapi waktu prosesnya atau mungkin di apa namanya material handling-nya material handling sorry pengiriman dari titik satu ke titik kedua misalnya kayak gitu-gitu loh Bill kebayang nggak maksudnya Bu Hayati? Kebayang Ibu. Sehingga kamu nggak terlalu merubah sistem terlalu besar, kayak gitu. Jadi cuma data yang ini, data waktu proses sama data, pengiriman dari mixing ke apa tadi, habis mixing apa tadi tuh? Habis mixing ke penimbangan. Nah, misalnya kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi mungkin bisa dialokasikan ke situ. Bayangannya Bu Hayati kayak gitu, Nak. Tapi paling enggak mereka ada begambaran gimana sih caranya ngebuat itu gitu loh, ngebuat distribusinya berubah yang tadinya deterministik kemudian jadi probabilistik itu kayak gimana. Gitu ya, kebayang ya? Iya Ibu, kebayang. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Udah sih Bu, itu aja yang tadi bingung. Oke. Oke, jadi seperti itu ya, nanti anak-anak kalau misalnya, ada yang mau ditanyakan atau seperti apa nanti, berkabar aja lagi sama Bu Hayati, insya Allah nanti di hari Rabu kita bisa, ini ya, ketemu gitu ya, sekalian mematangkan untuk, TM. Technical meeting, gitu ya. Di technical meeting ini nanti kemudian si Bangkit ya, mungkin yang nanti akan berperan, untuk pesen ruangan mungkin bisa dibantu mulai dari sekarang aja. Siapa yang bisa bantu untuk pesan ruangan gitu ya. Jadi besok di hari Senin udah langsung pesan ruangan di hari Sabtu. Insya Allah Bu Hayati akan hadir nanti pada saat TM. Kalau bisa offline aja, gitu ya Nak? Baik, Ibu. Oke, I think that's all for today, anak-anak. Atau mungkin ada yang mau dibahas?
Ibu, sebenarnya ini Ayu kemarin agak iseng-iseng nyari ya Bu ya, Mm-mm, terkait yang power value itu, kan mm-mm, kemarin Ibu nyoba nyaranin di 85% ya Bu ya. mm-mm, mm-mm. Nah, Ayu itu nyoba nyari ada artikel jurnal, dia bilang kalau 80% juga recommended Bu, tapi memang rata-rata itu di psychology research gitu Bu. Nah, Ayu nggak tahu itu bisa dipakai atau enggak, tapi dia untuk uji statistik juga seperti itu Bu. Ya iya memang lemah sih sebenarnya kalau Iya. 85% itu. Makanya tadi mungkin bisa juga dicari. Yang penting jangan ngebohongin itu ya. Pesan Bu Hayati boleh. Ibarat katakan kita mau main dadu kan ini. Main dadunya randomnya itu kita mau ngambil yang berapa itu it's okay. Apapun itu ya. Tapi jangan sampai kalian ngeset kerandoman itu. Paham nggak maksudnya Bu Hayati? Iya Bu. Heeh, yang tadi yang kita bahas itu loh, kalian mau ambil randoman yang di mana itu rata-ratanya paling kecil misalnya, it's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi again itunya Bu Hayati, pesannya Bu Hayati jangan ngeset itu ya, karena sesuatu yang di set itu udah nggak lagi random kayak gitu, gitu ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya intinya di sini ya, anak-anak ini kita sudah mulai ke teknis banget, sudah mulai ke akarnya dari simulasi. Once kalian itu memang nggak paham atau Bu bingung apa dan lain sebagainya, saya pengen banget kalian bisa berdiskusi sama Bu Hayati. Itu pesan dari Bu Hayati. Kenapa itu penting? Karena kalian tuh nanti yang akan ngajarin ke adik-adik kelas. Nah, kalau nanti adik-adik kelas itu nanti misalnya nggak paham atau kayak gimana, jangan sampai itu akan menyebarkan dosa jariah. Aku sih pesannya ke situ. Makanya Bu Hayati itu selalu kalau misalnya jadi dosen ngajarin dan lain sebagainya itu aku sangat takut ketika aku ngajarin yang salah kayak gitu loh. Makanya apa perbedaan dosen dan juga dokter gitu ya. Kalau dokter itu boleh bohong. Bohong itu gimana maksudnya? Iya Bu, anak ibu nggak apa-apa. Kenapa kok dia ke dokter itu bohong sama ibunya? Kenapa? Ibunya punya penyakit jantung. Sehingga apa dia ngomong bohong dulu nggak apa-apa bahwa anaknya nggak sakit apa-apa. Tapi sebenarnya dia akan cari waktu untuk nanti ngomongin sebenarnya seperti apa. Atau dia akan melalui keluarga yang paling dekat dengan ibu itu bahwa ya anaknya ini sakit kanker misalnya seperti itu, sehingga ada certain case yang dokter itu diperbolehkan untuk bohong dalam case-case yang seperti memberitahu pasien dan lain sebagainya, walaupun itu diminimalisir ya bahasanya kayak gitu. Tapi kalau dosen itu kalau bisa jangan bohong. Kenapa? Karena ya itu nanti bisa jadi dosa jariah. Kalau manufaktur enak ya, produk cacatnya terlihat gitu ya. Tapi kan kalau di pendidikan seperti ini, produk cacatnya nggak terlihat seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau bisa kita sama-sama menjaga gitu ya, sama-sama bisa bisa ngebawa Simkom ini ke perubahan yang lebih baik. Pesan Bu Hayati sih di situ ya anak-anak. Jadi memang kalian ini saya tunjuk sebagai agen-agen perubahan gitu ya untuk di Simkom ini gitu ya. Karena sebenarnya ketika berbicara terkait dengan Simkom ini, Bu Hayati sudah nggak nyaman itu sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Baru Bu Hayati ada kesempatan itu sekarang gitu loh, di mana saya yang bisa pegang kendali secara penuh kayak gitu loh. Gitu ya anak-anak. Jadi saya minta mohon banget sama kalian, kalau once kalian itu memang nggak paham atau gimana-gimana, kalian ngomong sama saya sekarang. Karena apa? Nanti perjalanan kita Simkom, mungkin Bu Hayati akan agak sedikit melepas kalian. Karena apa? Seperti yang sudah pernah Bu Hayati ceritakan bahwa Bu Hayati itu nggak selamanya ada di Indonesia. Bu Hayati akan haji, dan haji itu mungkin aku akan slow respon, whatever it is gitu ya. Nah, dan pasti Bu Hayati akan susah dihubungin mungkin gitu ya. Nah, jadi I hope semuanya tuh sudah clear sebelum Bu Hayati berangkat haji. Kayak gitu. Mau Bu Hayati sampai begadang ngajarin kalian pun aku siap. Kayak kasarannya kayak gitu ya, Nak. Jadi aku pengen di asisten ini benar-benar komitmennya benar-benar belajarnya lagi gitu ya. Insya Allah ini akan menjadi bermanfaat untuk kalian ke depan. Gitu ya. Dari saya terima kasih. Kita ketemu lagi besok hari Rabu. Saya sudah pinjam tadi ya di ruang ergo gitu. Hari Rabu jam 1 kita kumpul. Oke, I think that's all ya anak-anak. Semoga besok perjalanan balik ke Jogja ya, monggo mungkin di hari Minggu sudah mulai atau Senin dan lain sebagainya sudah mulai start ke Jogja. Hati-hati, semoga perjalanannya dilancarkan, dimudahkan. Saya tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Saya live ya.